What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Seperti yang teman-teman tahu, gua sebagai seorang trader, gua hanya trade di pair Euro USD. Dan belakangan, seperti yang kita tahu, Euro USD itu sempat membuat pergerakan bullish, tapi sekarang lagi bearish juga nih. Nah, gua mau ngebahas pandangan ataupun forecast gua terhadap Euro USD kedepannya bagaimana. Dan semoga teman-teman nih yang sesama Euro USD trader yang mungkin awalnya bingung ataupun nggak punya arah Euro USD mau kemana, nah melalui video ini mendapatkan sedikit pencerahan mengenai bagaimana gua menganalisa bias gua kedepannya untuk Euro USD. So kita langsung ke chart sekarang dan gua akan jelasin thought proses gua ataupun bias gua untuk Euro USD kedepannya gimana. Let's go to the chart. Sebelum kita ke chart, ini adalah broker yang gue pakai karena teman-teman banyak yang nanya broker apa yang gue pakai. Salah satunya adalah Forex IMF, dan ini menurut gue sejauh ini cukup terpercaya dan oke banget. Apalagi ada aplikasi Quick Pro ini. Link untuk daftar ada di deskripsi video ini. Bisa langsung diklik di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita udah di chart Euro USD, dan cara gue analisa ataupun cara gue forecast ya, gue tuh selalu suka mulai dari time frame yang paling gede, yaitu monthly. Nah, apa yang gue lihat di monthly? Nah, pertama-tama di monthly kita bisa lihat ada fair value gap di sini, ada imbalance di sini. Oke. Terus harga menyentuh fair value gap itu sekali, terakhir dua kali, yang terakhir kalinya sebelum akhirnya move ke bawah. Nah, dia move ke bawah itu bukan karena dia mau lanjut pergerakan ke bawah. Tetapi kalau kita lihat baik-baik di sini, dia mengambil low yang ini, setelah itu langsung displace ke atas. Nah, bagaimana gue tahu bahwa dia belum mau turun dulu? Kenapa gue bisa bilang bahwa dia mau naik? Karena gini guys, kita bisa lihat setelah dia mengambil low ini, ya, di sini juga ada CB. Oke, di sini ada CB, dan bulan kemarin, bulan November, harga itu menembus CB itu dengan body candle yang sangat-sangat impulsif. Oke, dia menembus CB itu, dan forecast gue ke depannya akan menjadi bullish. Oke, untuk long term bias gue sekarang adalah bullish. Nah, hal ini juga didukung dengan apabila kita melihat pergerakan harga menggunakan quarterly theory sebagai alat bantu. Kita bisa lihat di yearly quarterly theory ataupun kita membagi satu tahun menjadi 4 quarter, kita bisa lihat kalau kita ambil dari bulan Januari ya, sampai bulan awal April, oke, terus ke bulan Juli, oke, terus kita bagi lagi ke bulan Oktober, dan sampai nanti akhirnya ke awal Januari lagi. Satu tahun terbagi menjadi 4 quarter, oke. Dan quarter terdiri dari quarter pertama, quarter kedua, quarter ketiga, dan quarter keempat. Oke, di quarter pertama kita bisa lihat nih, yang terjadi harga bisa dibilang seperti mengakumulasi. Kenapa? Karena dia bergerak seperti di dalam range seperti ini aja, oke. Nggak ada pergerakan yang begitu impulsif tiba-tiba, volumenya segitu-segitu aja. So we can safely assume that this quarter is accumulation. Nah, next, ketika Q1 adalah accumulation, maka Q kedua adalah manipulation. Dan nanti gue akan jelaskan di video terpisah apa itu quarterly theory. Tapi sekarang teman-teman ikutin dulu aja flow-nya, oke? Setelah quarter pertama kelihatan bahwa dia adalah fase akumulasi, maka fase selanjutnya adalah fase manipulasi, oke? Kita bisa lihat di sini ketika harga menyentuh monthly CB ini pertama kali, dia langsung turun ke sini, mengambil low yang ini, hampir mengambil low yang itu, dan akhirnya dia naik lagi guys. Oke, dia naik lagi, itu tepat di quarter ketiga, yaitu fase distribusi. Oke, dia mengambil low dari quarter pertama ini, dan kemudian kita bisa lihat di quarter keempat, harga fokus hanya naik saja guys. Oke, nah, dengan kita tahu bahwa Q1 adalah A ataupun accumulation, Q2 adalah M ataupun manipulation, oke, Q3 D distribution,
dan Q4 adalah X. Oke, X ini apa? X ini adalah continuation, ataupun dia bisa juga menjadi reversal. Kalau kita lihat baik-baik ya, A, akumulasi, tugasnya adalah mengumpulkan likuiditas di high dan di low ini. Terus kita lihat, ketika manipulasi datang, tugas manipulasi adalah mengambil liquidity sebelum pergerakan yang sesungguhnya, ataupun true move. Ketika dia mengambil high yang ini, ya, dia turun ke sini, dia ambil lagi high ini di distribution. Kalau distributionnya mau lanjut naik, harusnya dia tidak akan nge-break low yang ini, guys. Nah, distribution ini bisa gue bilang tugasnya adalah mendistribusikan harga mengambil low yang ini dan juga low yang ini. Ketika dia sudah mengambil liquidity ini, tugas distribution ini pun sudah beres. Dan selanjutnya kita masuk ke fase continuation ataupun reversal. Oke, melihat dari Q4 ini yang sudah terbentuk, gue bisa bilang dengan yakin yang lebih meyakinkan adalah skenario reversal, yaitu ketika harga mengambil low ini, dia langsung reverse. Dan ketika dia reverse, kira-kira tujuan selanjutnya apa? Ada high di sini, ada juga high di sini. So, untuk sekarang, bias long term gua masih bullish. Nah, tetapi ingat, meskipun bias long term gue bullish, bukan berarti di setiap harinya gue hanya fokus untuk mengambil buy. Kenapa? Karena kita juga harus fokus di chart daily. Chart daily adalah tempat di mana kita akan menghabiskan waktu ataupun mayoritas waktu kita dalam menganalisa. Kita akan menghabiskan semua waktu itu di daily. Kita lihat daily, oke. Meskipun fokus utama kita ataupun long term bias kita adalah bullish, tapi kita bisa lihat di chart daily. Oke. Di chart daily, reversal terbentuk pertama kali di sini, guys. Ketika ada CB ini, ya, di break. Nah, kalau beneran dia masih mau lanjut turun ataupun masih mau lanjut bearish, setelah dia mengambil high ini, harusnya dia lanjut turun lagi, guys, ke sini. Tapi seperti yang kita lihat ya, ketika dia udah mengambil high yang ini, ya, dia hit lagi FVG ini, yang sekarang sudah menjadi IFVG ataupun inverted fair value gap. Jadi fair value gap yang awalnya dipakai buat sell, sekarang malah dijadiin pijakan buat buy. Ya, ketika dia hit lagi nih IFVG ini, bisa kita lihat ya, sangat-sangat presisi, guys. Ini FVG-nya sampai sini. Dan ketika kita lihat di sini, candle-nya itu betul-betul stay di dalam FVG ini, di dalam IFVG ini, dan akhirnya naik lagi nge-break high yang ini. Nah, di sini gue tahu dari awal sekitar awal Oktober lah ya, awal-awal November, awal-awal November tuh gue udah tahu nih. Sekarang bias gue udah shift ke bullish. Ya, kita bisa lihat harga terus bergerak dalam bullish manner. Oke, sini sampai akhirnya naik lagi ke atas. Oke. Harga hanya fokus dalam satu delivery, yaitu bullish delivery. Sampai akhirnya ya terjadilah fase retracement. Harga dari sini ke sini ya, dia break ini untuk mengisi apa? Dia mengisi weekly fair value gap yang ada di sini. Dia mengisi weekly fair value gap ini. Nah, banyak orang ya, ketika harga udah menyentuh weekly fair value gap ini, mereka langsung fokus mencari buy. Sementara gua dan murid-murid gua, udah gue bilang juga di grup murid-murid gua bahwa gua hanya fokus mencari sell sampai nanti muncul pertanda bahwa dia siap untuk switch ke bullish lagi. Nah, kenapa gue bilang bahwa belum ada switch dia kembali ke bullish? Karena kalau kita lihat, harga masih fokus ngebuat lower low, guys. Bayangin kalau dari sini lo fokus hanya nge-buy 1, 2. Kalau yang ini dia udah naik tapi turun lagi, anggap aja break even. Nah, yang ini turun, bearish, ini bearish. Baru hari Kamis yang lalu lo benar kalau lo nge-buy. Tapi karena gue fokusnya nge-sell, ya, setiap kali dia naik, gue fokusnya hanya ke sell. Kenapa? Karena menurut gue, sekarang harga masih mau build a deeper low,
Jadi dia masih pengen ngebangun low yang lebih dalam lagi. Oke, nah bagaimana gue tahu nanti kalau switch bullish-nya udah muncul? Pertama, ketika dia udah membuat sebuah swing low. Oke, kalau dia udah membuat sebuah swing low, dan kedua, dia harus nge-break nearest market structure with displacement. Oke, jadi bukan cuma sekedar break gini aja, itu enggak. Gue pengen dia tuh breaknya gini. Gue pengen dia break dengan displacement. Nah, di situ gue tahu bahwa oke, now the bullish bias is back. Oke, tapi sekarang gue masih menganggap ini sebagai sebuah fase retracement. Jadi gue masih akan mengikuti arusnya untuk sell dulu sampai nanti bullish structure-nya muncul lagi, dan gue akan fokus nge-buy dengan target long term gue di liquidity yang ini, ya, liquidity yang ini dan liquidity yang ini. So bias gue untuk Euro USD for the long term adalah bullish at least sampai akhir tahun ini. Nah, tetapi kalau sekarang from day to day, gue akan fokus mencari sell setup sampai nanti muncul bullish reversal, ya, pattern dan algoritmnya udah muncul nih bahwa dia akan bullish, baru gue akan fokus mencari setup buy. So that's my forecast and my analysis for Euro USD. Oke, segitu aja untuk forecast gue mengenai Euro USD. Dan ya seperti yang bisa kita lihat, gue sendiri pun masih akan mengikuti order flow yang ada sekarang, dan gue nggak akan mencoba-coba untuk play reversal, karena menurut gue ketika harga udah nunjukin order flow-nya berbalik, barulah kita bisa bermain reversal. Namun kalau belum ada tanda-tanda, ya we should only follow the trend. See you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.